Jumpa lagi bareng gua Iin Muhyi di Mitra Sepak Bola dan usai sudah musim ini Persipura Jayapura gagal untuk promosi ke Super League musim depan. Kecewa boleh, sedih boleh, tentu saja. Gua juga baru beres tadi live reaction, sedih bareng, kecewa bareng sama teman-teman. Tapi kita tidak boleh kecewa berlarut-larut, harus tetap untuk menegakkan kepala. Kemudian tidak ada yang perlu disalahkan karena skuad Persipura Jayapura sudah berjuang semaksimal mungkin sampai di pertandingan playoff promosi ini. Tapi sayang memang rezeki belum berpihak kepada Persipura. Masih ada musim berikutnya, tentu saja harapan masih tetap sama, semoga bisa kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan kalau kita bahas pertandingan di match ini, memang Persipura Jayapura kacau sekali mainnya di pertahanan, sangat rapuh. Kehilangan Arthur Vieira ini merupakan kerugian yang besar ya. Tidak ada Arthur Vieira karena cedera dan di pertandingan-pertandingan sebelumnya Arthur sangat solid dengan Alex Dusai dan di pertandingan ini digantikan oleh Justinus Pai. Justinus sudah tidak muda lagi dan terbukti kalah duel dengan Adilson Silva berujung gol ke gawang dari Persipura. Dan memang Justinus Pai kan tidak banyak mendapatkan menit bermain di musim ini bersama dengan Persipura. Jadi bersama dengan Alex Dusai juga ini kekompakannya memang masih belum terbangun dengan baik. Kemudian di depan ini peluang juga sulit untuk diciptakan, kreasi serangan minim, banyak sekali crossing, banyak sekali long ball yang tidak efektif, yang berujung kehilangan penguasaan bola dan menghadapi tim sekelas Adiaksa yang punya pertahanan yang bagus dan mereka bermain dengan bertahan. Mereka itu kalau di Eropa mungkin seperti Atletico Madrid gitu ya, mereka cetak gol lebih dulu, kemudian setelah itu bertahan dan mereka berhasil dan itu sah-sah saja. Itu tidak dilarang dalam sepak bola. Itu adalah bagian dari strategi. Cuma sayangnya dari Persipuranya tidak ada yang bisa untuk membongkar strategi itu. Pergantian pemain juga tadi baru terjadi di menit 80-an dan tidak bisa mengubah apa-apa. Kemudian terlihat juga mungkin beberapa pemain ini grogi, bebannya terlalu besar ya di pundak mereka dengan 35.000 supporter yang memenuhi Lukas NMB dan mereka dituntut untuk menang. Jadi mungkin agak sedikit kurang bebas juga. Jadi ini memang banyak banyak sekali momen yang sangat disayangkan di laga ini. Persipura tidak bermain seperti biasanya, kombinasi umpan 1-2 sentuhan di dalam kotak penalti sangat minim. Meskipun ada beberapa tapi tidak works, tidak menjadi gol. Terlepas dari penjaga gawang Jeffrey Wibowo dari Adiaksa juga tampil bagus ya. Dan beberapa peluang dari Persipura ketika mereka dapat peluang mereka tidak bisa memaksimalkan itu. Itu juga mungkin sebuah sebuah hal yang harus dievaluasi di pertandingan musim berikutnya karena membuang-buang peluang juga merupakan salah satu blunder. Jadi kesalahan terbesar dalam sepak bola bukan hanya terjadi di area pertahanan, membuang-buang peluang saja merupakan kesalahan yang besar dan semoga ini menjadi perhatian bagi Persipura jika ingin promosi maka harus lebih konsisten lagi dalam pertahanan, kemudian kreativitas dan juga ketajaman. Seluruh pemain tentu saja sudah berjuang, kita ucapkan terima kasih kepada mereka dan kita berikan apresiasi kepada seluruh manajemen, staff di Persipura termasuk ke pemain yang sudah berjuang semaksimal mungkin dan kalau bisa sih ini musim depan ya banyak pemain yang harus didatangkan lagi, harus ada predator lagi seperti Matteo Silva di tengah harus punya pemain yang lebih bisa untuk berkreativitas lagi gitu ya, lebih lebih jago lagi gitu untuk memberikan umpan-umpan ke depan dan tidak egois. Kemudian di belakang juga kedalaman pertahanan ini sangat-sangat harus ditambah karena ketika kehilangan Arthur Vieira merupakan kerugian yang besar, tidak ada pemain yang bisa menggantikan perannya dan ini berujung pada satu gol tadi dari Adilson Silva. Kalau kita lihat permainan dari Adiaksa memang biasa saja, bahkan di babak yang kedua hampir tidak ada serangan dari mereka, hanya satu kali dan itu pun tidak on target. Jadi Persipura dalam dominasi permainan mereka tidak ada yang bisa dimaksimalkan. Ini yang sangat disayangkan, mereka mendominasi, mereka punya banyak peluang, mereka punya kesempatan main di kandang, pendukungnya luar biasa, tapi mereka tidak efektif. Mereka terlalu banyak membuang bola, kehilangan penguasaan bola, membuang peluang dan sulit untuk menciptakan kreativitas di tengah dan permainannya terlihat monoton. Hanya satu strategi kita ngelihatnya gitu. Hanya long ball, crossing, long pass, crossing.
ya mending kalau jadi gol, tapi kan tidak menjadi gol. Bahkan ketika sebelum Victor Mansaray masuk, itu kan situasinya berarti Persipura dalam situasi false nine, tidak ada striker murni. Kemudian dikasih long ball terus yang mudah dibaca oleh Adi Aksa. Jadi ya memang ini seperti tidak biasanya lah. Biasanya Persipura bermain di depan kotak penalti itu bisa percaya diri satu dua sentuhan, kemudian ada satu pemain yang bisa mengacak-acak seperti Reno, tapi di laga ini kurang. Semoga musim berikutnya bisa mengevaluasi permainan, mengevaluasi skuad, dan semoga di musim berikutnya ada rezeki untuk promosi ke Super League. Teman-teman pasti kecewa dan sedih sudah pasti, tapi jangan berlarut. Mari kita tegakkan lagi kepala, mari kita tatap ke depan, masih banyak kesempatan. Terima kasih telah menonton, kita jumpa lagi di video berikutnya, dan untuk live reaction sudah selesai berarti musim ini, tinggal nanti di musim berikutnya. Nggak tahu laga final, gua nggak tahu live, nggak tahu nggak. Jadi thank you teman-teman, kita jumpa lagi di video berikutnya.